Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, saya Adinda. Saya Eka. Saya Iing. Saya Muhorobin. Saya Naila. Saya Tria. Kami dari kelompok 7 menjelaskan teori behaviorisme. Selamat menyaksikan. Apa sih itu teori behaviorisme? Teori ini dicetuskan oleh Gege dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Berikut implementasi teori behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Leigh Thorndike, 3 hukum pokok menurut Thorndike. 1 hukum latihan The Law of Exercise. Dalam hukum ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dibutuhkan adanya latihan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Kedua, hukum akibat The Law of Effect. Hukum ini menyatakan bahwa satu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas menyenangkan akan cenderung diulang, begitupun sebaliknya. Ketiga, hukum kesiapan The Law of Readiness. Hukum ini menyatakan bahwa proses belajar akan berhasil dengan baik apabila siswa memiliki kesiapan. Kedua, Burhouse Frederick Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Adapun implementasi pada pembelajaran, menurut Skinner, 1. Operan conditioning pada pembelajaran merupakan suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat menyebabkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. 2. Hukuman merupakan respons yang menyebabkan rasa sakit atau konsekuensi yang tidak diinginkan akan ditekan. Ketiga, Ivan Petrovich Pavlov. Menurut Pavlov, belajar ialah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya pemberian rangsangan atau stimulus yang menimbulkan reaksi atau respons yang biasa dikenal dengan classical conditioning. Adapun implementasi pada pembelajaran, menurut Pavlov, 1. Asosiasi stimulus dan respons. Dengan demikian, proses belajar hendaknya mengkondisikan stimulus agar dapat menimbulkan respon. Dalam teori ini, lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. 2. Pembentukan kondisi belajar yang positif. Dengan menggunakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif diharapkan dapat menimbulkan respon dan minat bagi peserta didik dalam belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Kelebihan belajar yang menekan pada teori behaviorisme adalah membiasakan peserta didik untuk belajar mandiri dan guru akan bersikap jeli dan peka pada kondisi belajar peserta didik. Kekurangan teori belajar behaviorisme karena pembelajaran siswa yang berpusat pada guru teacher-centered learning, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan yang dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan peserta didik.